Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ma ba'd. Oke. Sekarang kita ke ilah ya. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa perubahan dalam tafilah itu ada dua. Ada yang zikaf, ada yang ilah. Kalau zikaf itu perubahan yang khusus pada sabab, huruf kedua sabab, bila luzum, tidak mengharuskan pada bait-bait berikutnya. Bedanya dengan ilah apa? Ilah secara bahasa adalah al-marad, sakit. Ilah itu sakit, makanya huruf ilah, huruf kedua sabab, bila luzum, tidak mengharuskan. Dengan ilah apa? Ilah secara istilah yang namanya ilah adalah secara istilah ilah adalah perubahan yang tidak tertentu pada huruf kedua asbab. Fil arud awid darb. Fil arud awid darb. Dia tidak tertentu pada sawanil asbab, tetapi dia hanya di arud dan atau darb. Gitu ya. Hanya di arud atau darb. Wa idza waqa'a lazima, ketika terjadi maka dia wajib ada pada bait-bait berikutnya. Maksudnya begini, yang namanya tafilah gitu ya, yang namanya bait itu kan terdiri dari dua penggalan. Misalnya alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin. Itu kalau dibagi lagi itu tafilahnya ada tiga. Mustafilun. Ya, kalau dibagi. Nah, ada yang namanya arut, ada yang namanya dorb, ini istilahnya. Ada yang namanya arut, ada yang namanya dorb. Arut itu yang belakang awal, dorb itu yang belakang kedua. Alhamdulillahi musalliyan ala, musalliyan ala itu namanya arut. Muhammadin khairin nabiyyin ursila, nabiyyin ursila itu namanya dorb. Ya, jadi tafilah yang terakhir awal itu namanya arut, tafilah yang terakhir kedua adalah dorb. Nah, ilah itu hanya tertentu pada arut sama dorobnya, berarti hanya di bagian-bagian akhir, gitu ya, dari penggalan bait. Hanya saja bedanya, kalau ilah itu tidak hanya pada asbab saja, tetapi juga berlaku pada watat dan apa? Ya watat ya, asbab dan watat berarti. Gitu. Kalau zikaf itu hanya pada sabab. Dulu kan kita sudah belajar ada sabab khafif, sabab sakil, ada watat majmu', ada watat mafruq. Ilah itu bisa terjadi pada sabab, bisa juga terjadi pada watat ya. Tetapi dia hanya tertentu pada arut dan dorb. Kalau dia terjadi, ciri-cirinya juga, maka berlaku pada huruf-huruf bait-bait selanjutnya. Cara pembagian ilah itu ada dua. Ada ziyadah, ada nuqsan. Ya, ada ziyadah, ada nuqsan. Ada yang bentuknya tambahan, ada yang bentuknya pengurangan. Jadi kalau mustafilun misalnya, itu bisa memungkinkan untuk bertambah, ya, ada huruf tambahan. Bisa juga memungkinkan untuk berkurang. Kalau yang kemarin ya, yang zikaf itu juga ada tambahannya, dia hanya berkurang atau berubah, nah gitu ya, berkurang atau berubah. Kalau yang ada yang menghapus, ada yang merubah dari hidup ke mati, itu kalau zikaf. Tetapi kalau ilah itu ada yang berbentuk tambahan, ada yang berbentuk pengurangan. Ziyadah itu harfin arhau harfaini di akhir tafilah. Ya,
dengan penambahan 1 atau 2 huruf. Kalau yang nuksanu harfin atau aksar minal arut atau darab. Jadi pengurangan 1 atau lebih huruf ya dalam arut ataupun darab. Itu. Suaranya patah-patah ya. Gimana, udah jelas kan suaranya? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ada ziyadah, ada nukson ya, kita langsung lihat ke prakteknya ya. Yang ziyadah itu yang bagaimana, yang nukson yang bagaimana. Ini pertama illatuz ziyadah, illat yang bentuk tambahan ya, yang bentuk tambahan. Masih patah-patah ya suaranya. Oke, gimana suaranya jelas? Illatuz ziyadah ya, illat yang berbentuk tambahan ya. Ini ada 3, hanya 3 saja ya. Apa? Yang pertama adalah tartil kan? Tartil itu apa ya? Nah, ini kalian harus bisa memahami kode-kode ini ya, rumus-rumus. Plus itu berarti tambahan, menambahkan sabab kofif ya. Sabab kofif itu berarti mutaharrik sakin ya, ini ya, hidup mati. Menambahkan sabab kofif pada tafilah yang berakhiran watat majmu ya, gitu ya. Alama akhiruhu watat majmu. Ini kan rumusnya di atas ini kan ada jelasin tuh. Kalau bentuknya ini berarti alama akhiruhu atau akhir fitafilah ya. Jadi ziyadatu sabab kofif alama akhiruhu watat majmu, menambahkan sabab kofif pada tafilah yang berakhiran watat majmu. Berarti fokus kita ya, cari tafilah-tafilah yang berakhiran watat majmu. Lalu nanti ditambahkan sabab kofif. Apa? Ini fa'ilun. Fa'ilun itu akhirnya adalah watat majmu. Apa? Ilun. Ilun itu watat majmu. Hidup mati. Itu watat majmu. Kalau ditambahkan sabab kofif berarti menambahkan hidup mati yang mutaharrik sakin. Maka menjadi ini kurang alif nih. Fa'ilun tun ya. Ini ada panjangnya. Fa'ilun tun. Atau kalau diubah ya dalam bentuk kata lain jadi fa'ilatun. Yang awalnya fa'ilun jadi fa'ilatun. Itu kan sama tuh ya. Fa'ilun sama fa'ilun tun sama fa'ilatun itu sama. Oke. Kalau mutafa'ilun ya, kalau mutafa'ilun. Coba Maksum. Mana Maksum? Halo Ustaz. Oke, coba Maksum. Kalau mutafa'ilun ya, itu terkena tarfil, maka jadinya apa? Mutafa'ilun jadi mutafa'ilun. Nah, salah ya, Ustaz? Mutafa'ilan. Mutafa'ilan. Kan tambahannya 2 huruf hidup dan mati. Kalau mutafa'ilan itu masih baru tambahan 1 huruf. Jadi gimana? Mutafa'ilatun. Oke, mutafa'ilatun ya. Atau awalnya mutafa'ilun ditambah tun ya. Diganti menjadi mutafa'ilatun. Itu tarfil namanya. Yang kedua, tazyil. Ya, tazyil itu apa? Menambahkan Mutafa'ilatun. Menambahkan sukun pada tafilah yang berakhiran watat majmu ya. Menambahkan sukun, nol itu sukun pada tafilah yang berakhiran alama akhiruhu watat majmu. Masih sama berarti tadi ya. Mutafa'ilun ya, mutafa'ilun. Sebenarnya tadi yang atas itu bisa masuk juga mustaf'ilun sebenarnya. Ya, tapi nanti tinggal kalian cari aja. Mutafa'ilun. Ya.
Ini karena kemasukan tasjil menambahkan satu sukun ya di akhir. Yang awalnya mutafa'ilun jadi mutafa'ilun. Nunnya ada tambah lagi sukun. Atau kalau mau diganti ya, dengan kata lain menjadi mutafa'ilan ya. Mutafa'ilan ada panjangnya. Gitu ya. Nanti ini berguna untuk bait-bait yang misalnya disukunkan di misalnya nasta'in gitu ya. Itu kalau diwakafkan jadinya watat kayak seperti ini ya, mutafa'ilun jadi mutafa'ilan. Kalau fa'ilun, coba itu fa'ilun kemasukan tasjil jadi apa? Kurang konek tadi. Konek bayangin apa? Tasjil itu lihat rumusnya. Itu kan ada rumusnya. Tambah 0 tambah itu menambahkan, 0 itu sukun, menambahkan sukun ya. Bentuk apa itu? Itu alama akhiruhu ya. Ada rumusnya di atas ya. Menambahkan sukun alama akhiruhu watat majmu ya. Garis-garis 0 itu watat majmu. Garis miring 0 itu watat majmu. Hidup mati ya. Menambahkan satu sukun pada tafilah yang berakhiran watat majmu. Tadi mutafa'ilun jadi mutafa'ilun atau mutafa'ilan. Nah, kalau fa'ilun jadi apa? Fa'ilan. Kalau mustafilun? Mustafilan. Oke, mustafilan. Masih gampang. Oke. Ini yang terakhir ilatul ziyadah. Ada namanya tasbih ya, tasbih. Tasbih itu apa? Menambahkan sukun pada tafilah yang berakhiran watat sabab khafif. Ya. Menambahkan sukun alama akhiruhu sabab khafif. Sabab khafif itu hidup mati. Ya. Fa'ilatun. Berarti ada pada tunnya ya. Tunnya ditambah sukun satu lagi. Jadi fa'ilatun. Atau diganti fa'ilatan. Tadi sama tapi beda. Bedanya apa? beda di warung Di akhirannya apa? Kalau yang tadi apa akhirannya? namanya watat Batat apa? Mau kalau yang ini namanya sabab apa? Oke. Oke, itu illatul ziyadah. Kalau illatul nuqsan ya, ini ada beberapa, agak banyak. Pertama adalah al-khattu ya, berarti nuqsan itu berarti menghapus ya, mengurangi. Al-hadfu ya, hampir sama kayak yang zikab ya, mengurangi semua kemarin. Al-hadfu, apa itu al-hadfu? Menghapus sabab khafif akhir ya. Paling akhir ya, menghapus sabab khafif paling akhir. Atau kalau dibalik menghapus ala ama akhiruhu sabab khafif gitu ya. Menghapus sabab khafif yang ada di akhir atau menghapus tafilah yang berakhiran sabab khafif ya. Sabab khafifnya yang dibuang. Fa'ilatun jadi fa'ilah ya. Sabab khafifnya mana? Tun itu sabab khafif. Kalau fa'ulun ya, fa'ulun coba siapa nih? Afis bisa fa'ulun jadi apa? Terkena hal al-hadfu jadi apa? Mula. Menghapus sabab khafif jadi apa? Coba sabab khafifnya itu apa? Dalam fa'ulun itu yang mana? Sabab khafif. Yang lunnya. Lun. Berarti kalau dihapus jadi Lu. lu ong dihapus kok. Lun dihapus jadi Oh jadi fa'u. ya. Fa'u saja.
Kalau mafa'ilun jadi Mafa'i. fa'i ya. Oke, itu hadad. Yang kedua al-hadad ya, hadad. Al-hadad itu apa? Menghapus watat majmu' di akhir ya. Menghapus watat majmu' dari akhir tafilah. Mutafa'ilun itu ada watat majmu' nya apa? Ilun. Ilun itu watat majmu'. Dihapus jadi mutafa. Ya. Itu doang. As-solem ya. As-solem. Itu hampir sama kayak sebelumnya, cuman hanya di watat mafruk ya. Menghapus watat mafruk di akhir ya, akhir tafilah. Maf'ulatu jadi maf'u ya. Maf'ulatu jadi maf'u. Itu as-solem. Al-qata ya, al-qata. Apa al-qata? Al-qata itu dia menghapus ya yang berakhiran apa namanya? Yang berakhiran watat majmu' ya ditambah menyukun akhirnya. Gitu ya. Jadi menghapus yang berakhiran watat majmu' lalu disukunkan akhirnya. Ya. Gimana itu? Fa'ilun dibuang, menghapus akhirannya doang. Akhiran dari watat majmu' ya, kemudian menyukun bagian akhir. Akhiran watat majmu' apa? Ya. Fa'ilun itu berarti ilunnya ya. Ilun itu kan watat majmu'. Akhirannya apa? Nun. Nunnya dihapus. Jadi fa'ilu. Kemudian disukun akhirnya jadi fa'il. Ya, jadi fa'il. Ya. Itu. Coba Sunan, kalau mutafa'ilun jadi mustaf'ilun mustaf'il. Oke, itu. Ada lagi al-qasru. Ya, al-qasru itu menghapus bagian akhir dari apa namanya? Sabab khafif, ya, sabab khafif ditambah menghapus paling akhirnya. Ya. Fa'ilatun dihapus nunnya jadi fa'ilatu. Terus disukunkan akhirnya jadi fa'ilat. Ya, fa'ilat. Kalau fa'ulun coba Suel. Fa'ulun jadi apa? Fa'ul ya, fa'ul. Kalau mustaf'ilun jadi mustaf'il. Oke, itu qasar. Ada lagi al-waqfu, waqaf ya, menyukun huruf ketujuh yang hidup. Ya, menyukun huruf ketujuh yang hidup. Maf'ulatu jadi maf'ulat. Ya. Al-kasfu beda dikit, menghapus huruf ketujuh yang hidup. Maf'ulatu jadi maf'ula. Ya, maf'ula ya. Bedanya disukun sama dihapus. Ya. Al-waqfu sama al-kasfu. Al-qatf ya, al-qatfu gabungan dari al-hadfu sama al-asf. Ya, al-asf. Al-asf ini ada pada zikaf ya, pembahasan zikaf sebenarnya. Apa ya? Menghapus sabab khafif di akhir tafilah, kemudian menyukun huruf kelima yang hidup. Ya. Menghapus sabab khafif di akhir tafilah, lalu menyukun huruf kelima yang hidup. Jadi gimana? Mufa'alatun dibuang dulu sabab khafifnya, jadi mufa'ala. Ya. Lalu disukun huruf kelima. Ya, berarti mufa'al. Ya, mufa'al. Itu namanya al-qatfu. Al-batru ya. Al-hadf tambah al-qata. Ya, al-hadf tadi membuang, menghapus sabab khafif di akhir tafilah, tambah al-qata. Al-qata itu tadi menghapus ya, akhiran yang watat majmu' lalu menyukun huruf terakhirnya. Berarti gimana? Pertama dibuang dulu fa'ilatun ini ya, fa'ilatun dibuang dulu tunnya. Jadi fa'ilah. Nah, ini kan ada ilah nih. Ilah ini adalah watat majmu' ya. Dibuang akhirnya jadi fa'ilah ya. Lalu disukun huruf akhirnya jadi fa'il
Ini baik banget. Fa'ilatun jadi fa'il. Nah, kalau fa'ulun itu kira-kira gimana Bani coba? Fa'ulun itu jadinya apa? Kalau terkena al-badru. Kalau fa'ilatun tadi kan fa'il. Kalau fa'ulun jadi gimana? Pertama dihapus dulu sabab posisinya di akhir. Jadi lalu dibuang akhirnya jadi fa'u. Ya. Lalu disukun akhir fa. Ya, jadi fa doang. Fa'ulun jadi fa. Nah, itu. Oke, itu semua adalah illatun nuqsan, ya. Sebenarnya kalau praktiknya itu gampang, cuman nginget-ngingetnya istilahnya itu yang bingung. Hadaf itu yang gimana? Kalau misalkan kalian disodorin bait misalnya, diteliti, ini namanya jenisnya apa? Hadaf atau apa? Nah, itu kalau nggak hafal, kesulitan. Bisa mungkin mendeteksi, oh ini yang berkurang ini yang berkurang ini. Tapi istilahnya apa namanya? Nah itu kalau nggak hafal ya baca gitu. Oke, nah sekarang ya zihaf al-illah itu terkadang ada yang az-zihaf al-jari majral illah. Zihaf tapi berlaku seperti illah. Gimana? Zihaf itu cirinya adalah tidak luzum, tidak mengharuskan pada bait-bait berikutnya. Tetapi ketika dia seperti illah, maka jadi luzum. Artinya ketika di satu itu terjadi, berikutnya juga terjadi zihaf. Ada yang kebalikan, al-illah al-jariyah madraj zihaf. Di antara tanda-tanda illah adalah keharusan. Ketika terjadi di satu, maka selanjutnya itu harus terjadi juga. Ya, misalnya di awal terjadi hadaf, maka bait berikutnya juga ada hadafnya. Nah, itu ciri illah. Tetapi ketika dia al-jariyah madraj zihaf, maka menjadi tidak lazim lagi, tidak mengharuskan. Artinya berubah-ubah. Itu ada yang seperti itu. Nah, perbandingan sekarang, ya. Perbandingan al-muqarranah baina zihaf wal illah. Ya, ini saya sederhanakan. Ada yang sama, ada yang beda. Yang sama apa? Dua-duanya mengalami hadaf, penghapusan, ya, pengurangan. Dua-duanya masuk dalam arud dan dorb, ya. Baik zihaf maupun illah itu masuk dalam arud dan dorb, ya. Kemudian dua-duanya ya terjadi masuknya apa? Zihaf sama illah ya, ad-dukhul ala sawanil asbab. Ya, zihaf sama illah itu masuk dalam huruf kedua asbab. Ya, ini kesamaannya. Jadi sama-sama bisa membuang, sama-sama masuk dalam arud dorb, sama-sama terjadi pada huruf kedua asbab. Tapi ada perbedaan, misalnya an-naqsu wa ziyadah. Kalau zihaf hanya an-naqsu atau al-hadfu, illah an-naqsu wa ziyadah. Jadi ada penambahan, ada pengurangan. Ad-dukhulu ala, ya. Ini yang berbeda ya. Zihaf hanya sawanil asbab, illah itu al-asbab al-awsat. Ya, masuk semuanya. Kemudian al-hasfu wal arud wa dorob. Ya, kalau zihaf ya, itu masuk pada hasfu wa arud wa dorob. Kalau illah itu al-arud wa dorob. Hasfu itu apa? Hasfu itu selain arud dan dorob. Tadi arud itu kan akhiran penggalan pertama, dorob penggalan akhiran penggalan kedua. Selain itu namanya hasfu. Misalnya mustafilun, mustafilun, mustafilun. Yang mustafilun akhir itu namanya arud. Sisanya yang awal tadi hasfu. Ya, nanti ada. Kalau kita praktik di arudnya nanti enak. Kemudian ida arodo ya. Kalau zihaf itu la yalzam. Tetapi kalau illah itu yalzam ya, lazimat. Nah, itu ya, itu perbedaan.